Mau main app di laptop tapi bingung caranya gimana dan takut laptop nggak kuat main di emulator karena prosesormu insecurean? Chill, tenang aja, bisa kok. Gue punya 2 metode buat bisa bikin kita main Free Fire di PC, desktop, atau laptop yang bisa lu coba kalau mau transisi jadi player yang pengen pakai mouse sama keyboard. Jadi nantinya lu bisa main kayak Budi 01 Gaming. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, gue harus kasih tahu require spesifikasi buat lancar main Free Fire via desktop device kayak PC atau laptop. Supaya lu nggak maksa juga ya kan. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak ya nggak. Minimum spesifikasi untuk tetap playable mainin Free Fire di PC atau laptop adalah kayak demikian. RAM minimal udah berkapasitas 4GB. Prosesor minimal udah pakai Intel Core generasi ketiga dengan kecepatan atau base clock yang udah 2,4 GHz. Dan GPU yang minimal adalah Intel HD Graphic 4000. Minimal itu paling rendah ya. Kalau saran dari gue, lu harus pakai GPU eksternal minimal kayak GTX maksud gue 750 Ti supaya bisa benar-benar lancar dan playable. Sementara GPU alias PGA card yang gue pakai sekarang itu adalah GTX 1650 Super. Jadi harusnya nggak bakal ada masalah buat sekedar Free Fire. Sorry ini. Kalau lo yakin PC atau laptop lo udah memenuhi minimum untuk require tersebut, yuk kita masuk ke tutorialnya. Metode pertama adalah bermain Free Fire tanpa emulator. Tapi disclaimer ya, atau catatan keras. Metode pertama ini tidak disarankan karena kita melakukan mirroring tampilan layar dari HP ke PC atau laptop. Dan kita tetap bertemu dengan player atau musuh yang bermain lewat HP. Berbeda jika kita bermain Free Fire dengan emulator, maka musuh atau petarung lain yang kita temui adalah mereka yang berasal dari emulator juga. Jadi metode pertama ini beresiko, dianggap curang alias berpotensi kena banet sama GM. Jadi ini bagusnya dipakai cuman buat main fun-fun aja, pakai akun guest atau tanpa login. Jadi kalau mau bener-bener aman tapi dengan login, bisa coba metode nomor 2 nanti. Pahamkan resikonya sama metode yang pertama ini? Kalau udah paham dan mau lanjut, yuk kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, silakan ketik TC Game di Google dan pilih yang paling atas. Di halaman beranda situsnya, klik tombol download 3.0 ini dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah, silakan lakukan instalasi kayak biasa. Ibaratnya next aja gitu, sampai mentok di bagian terakhirnya. Kalau udah sampai sini, klik finish dan silakan buka TC Games-nya. Kemudian, kita wajib menginstal aplikasi TC Game versi mobile di Google Play Store buat HP kita. Kalau udah juga, sekarang hubungkan PC dengan HP terlebih dahulu menggunakan kabel USB to USB sesuai port yang ada di HP kita. Kita juga wajib mengaktifkan USB debugging. Caranya mudah aja kok. Buka pengaturan, masuk ke mode developer, dan di sana bakal ada opsi buat mengaktifkannya. Kalau ada opsi minta konfirmasi begini di software TC Games-nya, silahkan pilih opsi connect supaya HP sama PC kita terhubung. Kalau udah terhubung seperti ini, silahkan tes buka Free Fire-nya, maka kita bisa melihat dari 2 layar. Ada di HP dan ada juga di desktop kita. Waktu kita buka, bakalan muncul permintaan konfirmasi buat mengaktifkan keyboard sebagai kontrolnya. Dan bakalan muncul panel-panel supaya kita bisa kontrol dan mainkan lewat PC kita. Sekarang kita bisa langsung coba kalau mau mulai main.
Sebenarnya ini mirip dengan emulator sih secara nggak langsung. Soalnya di sidebar ada pengaturan buat nge-custom fungsi keyboard, bisa rekam layar dan lain-lain. Tapi jujur aja, ini kurang smooth dan bakal ada latency dari HP kita kalau bermasalah. Soalnya dia nampilin resource-nya dari HP, bukan resource langsung dari PC-nya. Paham gak sih? Kalau mau yang benar-benar aman tanpa mirroring layar dari HP ke PC, kayak tadi, mending gue saranin langsung coba metode yang kedua aja. Atau memang yang ini yang bagus sih. Cara kedua adalah menggunakan emulator, dan yang gue sarankan adalah LD Player. Bukan berarti Nox atau BlueStack dan emulator jelek juga ya. Tapi LD Player itu kayak lebih presisi aja gitu rasanya. Paling aman lah buat apa-apa. Tapi kalau dibandingkan itu gue nggak tahu juga kalau dibandingkan langsung sama semuanya. Tapi kalau dari gue, saran gue LD Player sih yang pernah gue coba. Ketik LD Player di Google. Buka paling atas, klik tombol download yang ada di tab paling atas, yaitu unduh Android 7.1. Habis download, sekarang install. Cara installnya sama kayak software desktop biasa kok. Klik setupnya dan klik tombol install. Setelah di next akan muncul bar downloading, dan silahkan tunggu prosesnya sampai selesai. Waktu udah selesai, di desktop bakalan muncul dua shortcut ya. Ada LD Multiplayer dan ada LD Player 4. Untuk yang bakalan kita pakai sebagai emulatornya adalah shortcut bernama LD Player 4 ini. Silahkan buka terlebih dahulu. Sebelum kita install Free Fire dan mulai coba, perhatikan pengaturan penting berikut terlebih dahulu. Silahkan klik strip atau garis 3 ini dan buka pengaturan. Di sini kita harus mengatur beberapa preset supaya sesuai dengan layar dan juga kemampuan dari spesifikasi perangkat kita. Silahkan pilih 4 versi mode yang disediakan, meliputi versi tablet, versi HP, dan layar lebar. Atau kalau PC kamu kuat buat explore semua mode, silahkan pilih opsi keempat, yaitu opsi manual diri alias custom. Dimana di situ kita bisa ngatur sebebasnya karena spesifikasi kita emang nggak punya kendala. Kalau layar kita resolusinya Full HD, di sini kita ubah jadi Full HD juga. Tapi di sini ada keterangan bertuliskan PT, dinonaktifkan di BIOS. Jika kamu mengalami hal yang sama, silakan tonton video cara mengaktifkan PT terlebih dahulu di konten tutorial kita sebelumnya. Kalau udah aktif dan tampilannya ke unlock semua begini, silakan atur sesuai dengan kemampuan PC kamu. Kalau gue, bener-bener gue ubah ke pengaturan maksimal paling tinggi. Karena PC gue emang kuat buat kesana. Resolusi gue ubah jadi Full HD, CPU-nya gue pakai semua alias 4 core. RAM gue ubah ke paling maksimal yaitu 8000 MB alias 8 GB. Tapi buat manajemen disk gue bikin otomatis sesuai bawaan. Lalu kita masuk ke tab permainan, dan di sini silakan ubah jika ada yang mau kamu ubah. Kalau dalam skema bermain Free Fire, buat gue nggak ada yang perlu gue ubah kecuali resolusi. Dimana GPU dan CPU yang gue pakai udah kuat banget buat sekedar Free Fire. Jadi gue pilih preset resolusi paling tinggi di sini, yaitu 2K alias 2K. Untuk pengaturan lain kayak IMEI, merek HP, refresh rate, pengaturan audio input-output, dan lain-lain silahkan disesuaikan sendiri ya. Karena yang lain itu hanya mengikuti dan disesuaikan aja. Yang harus benar-benar diatur itu adalah bagian kinerja, di mana kita harus menyesuaikan dengan kemampuan prosesor kita. Kalau udah diatur-atur, sekarang klik simpan dan mulai ulang sekarang. Silahkan tunggu LD Player-nya reboot beberapa menit. Kalau udah, sekarang kita bisa langsung menambahkan game Free Fire buat kita coba via Google Play Store. Silahkan ketik di kolom pencarian ini Free Fire dan akan muncul Free Fire Rampage. Ini adalah Free Fire versi server PC khusus buat kita yang pakai emulator. Klik Free Fire tersebut lalu lakukan instalasi kayak kita biasa install aplikasi di HP yang emang beneran HP. Dan sebelum itu, kita wajib melakukan login akun Google Play.
Kalau udah, sekarang kita bisa langsung menginstal Free Fire. Kalau udah diinstal, sekarang coba buka langsung. Kalau kamu nggak mau keganggu waktu main game Free Fire pakai mouse, silahkan pencet F11 supaya layarnya beneran full screen dan memenuhi semua layar. Jadi nggak perlu takut kepencet taskbar atau star di Windows. Oke, sekarang kita bisa mencoba main dengan mencoba sebagai guest, atau bisa langsung login menggunakan akun Facebook atau Google. Tapi ingat ya, semua petarung yang akan dipertemukan oleh game ini adalah sesama pengguna PC atau laptop juga. Jadi lu nggak bakalan ketemu sama player dari Android atau iOS. Oke, sekarang kita udah bisa masuk dan mencoba gameplay FF-nya. Karena PC gue nggak punya beban buat ngangkat game kayak begini, jadi pengaturan preset grafiknya gue atur ke paling maksimal, serba ultra. Dan waktu main sebenarnya kita udah bisa langsung main aja, karena udah dikasih panel yang sama kayak di HP, tombol-tombol tembak sama segala macem. Tapi gue rasa bakal susah kalau cuma manfaatin kontrol panel bawaannya. Apalagi waktu nembak kita harus ngarahin ke tombol tembak dulu, supaya waktu mencet mouse dia beneran nembak. Jadi, solusinya, kalau pakai emulator ini cukup dengan menekan tombol CTRL alias kontrol, maka kursor mouse-nya bakalan disembunyikan dan kita bisa nembak kayak kita main PUBG alias PUBG PC atau PB yang emang game buat desktop. Lalu, untuk mengatur tombol-tombol yang lain, silahkan klik fitur atau opsi di sidebar yang ikonnya keyboard ini. Nah, sekarang kita bisa mengatur tombol-tombol dan fungsinya sesuai keinginan kita. Caranya, tekan tombol CTRL dan klik tombol-tombol yang ada. Terus kita bisa menggantinya misal R jadi H atau C jadi K. Tapi bagus ngaturnya itu waktu udah masuk ke battle-nya ya. Karena kan kelihatan tombol-tombolnya waktu udah di situ. Jadi kita bisa sesuaikan. Silahkan atur juga sensitivitas gameplaynya di pengaturan, karena sensitivitas arah kursornya beda banget sama di HP. Sekarang kita bisa langsung main dan mencari buyah. Jangan lupa pencet tombol CTRL buat ngilangin kursor mouse dan bisa bebas geser kanan kiri langsung. Yo, ngaps, itulah tadi dua cara mendownload Free Fire di laptop atau PC, menggunakan metode non-emulator dan juga emulator dari Technoden, yang gue saranin. Kalau ada mau tanya jawab soal konten ini, tulis aja di kolom komentar. Emang itu fungsinya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Technoden berikutnya.